Jadi kalau dia bilang aku punya aib, ya silahkan ngomong aja aibnya apa. Coba aku pengen dengar dan buktinya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini rame banget ya Allah. Padahal sebenarnya nggak tahu yang sebenarnya terjadi, dan dia tahu sebenarnya yang terjadi itu gimana rasa sakitnya aku. Sekarang kenapa jadi memutarbalikkan fakta, dan sekarang kenapa jadi ngejelekin aku punya salah apa. Terus kemarin kamu ngejelekin yang di sono, ngejelekin si bapak, terus sekarang tiba-tiba kamu yang pengen keluar sendiri terus ngejelek-jelekin aku. Kenapa ngejelek-jelekin akunya? Sekarang aku mau biar enak ya, aku panggil Mbak Eva sini. Mbak Eva ini adalah ART yang sekarang udah jagain Azam. Nah, Mbak Widya sini. Fono titip dulu Azamnya. Nah, sini sebelah sini. Nah, pertama-tama tiba-tiba Mbak Wati itu pengen keluar tanpa ada alasan, tiba-tiba pengen keluar. Itu alasannya udah lama. Nah, ternyata pengen keluarnya itu dari dulu dia punya sifat yang iri dan dengki sama sesama ART lain dari semenjak aku masih nikah. Nah, itu udah berkali-kali, bisa tanya sama Bapak ya, itu udah berkali-kali sidang terus semua karyawan karena satu sama lain. Aduh, dia tuh irinya minta ampun. Nah, kalau sama Mbak kenapa? Nggak tahu, sering sih kalau misalkan masalah makan dia sering ngeluh, apa sih masaknya ini terus sama temennya gitu. Kadang suka walaupun Jawa tapi kadang bahasa Jawa gitu, obrolan bahasa Jawa, ngerti. Tapi sedikit masuk lah, ngerti. Ini dia. Iya, kayak yang ngomongin gitu, ngomongin di lingkungan rumah gitu. Emang iya, ya. Ngomongin di lingkungan rumah, kayak yang ngomongin ibu, ngomongin Mbak Eva juga gitu. Kadang suka pengen dilawan tapi nggak apa-apa ya, so rajin kayak gitu. Ngomong Mbak so rajin. Rajin kayak gitulah. Terus kalau ibu nggak pernah gitu, mungkin pengen ada perhatian atau apa gitu, mungkin pemikirannya. Nggak tahu, nggak sadar apa aku jagain anaknya. Sering kayak ngomong kayak gitu. Paham sih bahasa Jawa juga dikit-dikit kalau ngobrol-ngobrol telepon sama temennya itu. Terus pernah diwanti-wanti kenapa? Apa Bunda kalau ada sayang sama orang kenapa? Iya, pernah dia cerita. Kadang dia ngasih tahu, ngasih imbauan, Mbak, kalau Bunda tuh kalau udah sayang tuh kayak gimana itu, dia udah satu aja sayang banget. Iya, suka cerita tentang Bunda, kalau Bunda itu kalau udah sayang tuh sayang banget. Terus kalau misalkan dia kalau udah percaya sama orang udah, makanya jangan disia-siain. Suka ngasih tahu kayak gitu. Iya, aku selalu bilang iya, apapun ceritanya selalu. Jujur Mbak Eva ini nangis loh waktu Mbak Wati keluar. Salah aku apa? Salah aku di mana? Nanya, malahan dia pas ngambil barang juga nanya, Mbak kenapa keluar? Tapi dia enggak gitu doang. Enggak, tapi sifat dan kelakuan itu suka sindir-sindir di status dan suka cerita-cerita sama orang begitu. Nah, sekarang kita panggilkan, ini adalah Widya. Mbak Widya adalah teman lama yang dulu kerjanya aku masih status suami istri ya sama mantan suami. Nah, gimana Mbak? Itu emang kita tuh berteman, Bun. Kita berteman di grup janda ya. Terus tahu tuh. Itu asik banget, Bun. Terus juga dia orangnya awal-awal sih enak gitu, Bun. Terus aku minta kerjaan lah sama dia itu aku masih inget banget, Bun, emang. Terus akulah datang ke Tambun ya kan, ke tempat Bunda. Terus aku kerja di sana. Terus ya aku sih memang niatnya kerja ya. Jadi kalau disuruh bos apa juga nurut aja. Kalau misalkan Bunda nyuruh tolong pegangin Azam, mbaknya lagi mau makan atau apa gitu kan, benar kan? Nah, jadi aku nurut aja gitu, nggak ada kepikiran sama sekali aku mau nyingkirin dia terus Azam biar leket sama aku. Jadi dia berasa kalau ada yang gendong Azam itu ada yang nyingkirin dia. Dia nyindir ke teman yang lain, katanya iya pokoknya tuh nyindir terus gitu loh. Pokoknya iya mau nyingkirin teman, terus nanti saudaranya mau ditaruh di sini gitu. Pokoknya yang
katanya udah dimasukin malah apa kayak kacang lupa kulitnya katanya gitu, udah ditolong malah mentung katanya gitu. Pokoknya nyindir-nyindir gitu terus setiap hari setiap dia ngomong. Padahal satu rumah ya, Satu rumah tapi sindir-sindiran status ya. Sindir-sindiran. Terus dia kalau lagi telepon juga gitu sama kayak Mbak tadi, lagi telepon ngomongin iya itu loh yang aku bawa itu loh orangnya gini-gini cari muka apa segala macam gitu kan. Nah terus akhirnya dari setiap harinya itu disindirin Bun, kuping aku kan panas gitu kan. Maksud aku kadang dia suka ngeluh, aku apa jarang tidur, yang apalah, yang dia cerita ya kan, dia cerita katanya aku kelaparan di luar, katanya nggak dikasih makan sama bunda, nggak dikasih minum gitu. Aku sering kasih makan nggak sama kalian, sering ingetin kalian nggak? Bun sering banget. Nah terus akhirnya ya mungkin itu curhatan ya. Dan akhirnya ya itu tadi, akhirnya terus ya mungkin dia punya pikiran yang gimana kali ya. Akhirnya ya udahlah, aku bilang sama bunda, udah Bun aku izin aja, aku bilang gitu kan, aku nggak jadi Keluar, nggak jadi infal, nggak jadi ini lagi, biarin lah, aku bilang gitu kan. Takutnya kalau aku infal di situ dia pemikirannya lebih jauh lagi ya kan. Nah jadi ya udahlah, mending aku cari infoan tempat lain, aku bilang kan. Jadi aku juga nggak enak juga, aku bikin perasaan dia juga waktu itu. Kalau enggak sih aku tetap di situ kan, disuruh bunda suruh jagain Adam gitu. Cuma tetap aku udahlah daripada ribut lagi gitu. Sering itu nyindir. Aku tuh udah disindirin tiap hari, aku panas juga kupingnya gitu kan. Jadi pernah aku bilang gini, ini aku jawab nih 2 kata pasti sidang, bener. Nah, sidang itu ntar lo. Sidang itu jadi dulu kan yang bagian ngurus karyawan aku. Jadi setiap ada karyawan satu sama satu berantem, kita selalu sidang. Jadi kita kumpulin semuanya. Nah, kamu gimana, ngeluh apa? Ya, waktu itu emang aku jawabin Bun, karena aku kupingnya udah panas banget. Terus Karena dikit-dikit status ya. dia nyindir di status. Dia setiap aku masak, ih kok masakannya ini aja gitu. Sedangkan bunda aja nggak pernah kan, ibaratnya ngomong sama. gitu. Ya kan sama. Nah akhirnya aku bilang, ya udah yang ada itu, kalau emang mau makan enak kan kamu biasanya ngambil di tempat yang bos gitu loh, ya kan. Dia kan suka ngambilnya di situ gitu loh. Ya udah akhirnya aku jawabin, dia lagi ngoceh-ngoceh, aku jawabin, lu kalau mau ngeluh lu jangan di bawah, di atas sama bos, aku bilang gitu. Itu cuman itu doang Bun, langsung kan bapak dengar di atas langsung sidang. Dah, jadi pada intinya si Mbak itu berantem lah sama Mbak Widya, slack jadinya. Nah kalau udah slack, terus walaupun Mbak Widya udah keluar, tetap statusnya tuh sindir-sindir terus kan. Jadi dia punya sifat yang iri hati, dengki, terus sirik dikit-dikit tulis status kayak gitu-gitu. Selalu bilang yang nggak tahu diri lah, yang Apalah, kacang lupa kulitnya. Aku bilang aku tetap ingat kok jasanya dia, tetap ingat dia yang masukin aku. Cuman ya aku sempat sakit hati juga Bun, waktu nggak tahu kenapa, ya mungkin gara-gara aku ngomong yang saking keselnya itu Bun, aku ngomong katanya dia cerita nggak dikasih makan atau apa gitu kan, dia kesalnya dari situ mungkin. Terus dia WA ngata-ngatain aku yang nggak sopan lah ibaratnya asu gitu kan. Nah itu asu. Aku nggak pernah ibaratnya itu sama orang tua aku kandung aja ya yang lahir, aku nggak pernah dikatain kayak gitu. Ya udah pokoknya pada intinya kayak gitu ya, yang buat yang nonton. Dan memang kebanyakan mayoritas teman-teman aku ini laki-laki, editor semuanya ini satu rumah rata-rata laki-laki. Jadi tolong buktinya mana, kalau memang saya dibilang selingkuh apa kayak gimana kalian bisa lihat sendiri chatan saya sama Wati kayak gimana ya. Chatannya kenapa tiba-tiba keluar, enggak Bun, nggak ada masalah sama bunda, terus tiba-tiba berkoar-koar di media. Dan ternyata selama aku ngonten itu dia selalu tukeran kontak sama babysitter artis, yang dimana dia selalu ngedumel tentang aku. Padahal aku ini yang kayak, Mbak kalau ada masalah apa-apa Mbak cerita sama aku. Enggak Bun, nggak ada masalah gini. Jadi tipikalnya memang dia suka ngedumel. Jadi tipikalnya lambenya emang suka begitu. Lambe kurang. Nah terus dia tiba-tiba update status semenjak keluar dari aku, dia update status di WA-nya, dia tulis alhamdulillah saya dapat kerjaan. Nah waktu itu pas ada ulang tahun
teman artis, terus ada babysitter yang ngomong, itu si ini jadi nggak kerja di tempatnya ini lah. Oh ternyata berarti kamu keluar pengen kerja di tempat lain. Oh ternyata kamu nyari-nyari link. Boleh nyari link, tapi harusnya keluar tuh ngomong yang jelas gitu loh, Bu saya mau kerja di tempatnya ini. Jadi biar nggak jadi kayak gimana-gimana antara aku juga dan teman artis gitu. Nah terus aku kasih tahu, karena aku ini benar, aku kasih tahu begini, jangan sama dia karena mulutnya itu nggak baik. Karena kan kita mau ngasih ART yang benar-benar attitude-nya bagus, terus wibawanya bagus, lambeknya jangan berkoar-koar kayak gitu, jangan update-update yang nggak jelas gitu. Jadi kalau dia bilang aku punya aib, ya silahkan ngomong aja aibnya apa, coba aku pengen dengar dan buktinya di mana. Aku pengen tahu sakit hati karena apa. Coba, karena kamu yang pengen keluar sendiri, diajak ketemu malah nggak dibales, dimintain alamat malah nggak dibales, cuma bisa update status. Jadi himbauan untuk kalian yang nonton, hati-hatilah untuk mencari ART, jangan seperti yang kalian lihat tadi ya, karena itu sudah ada masalah semenjak waktu aku masih menikah gitu. Sering banget sidang-sidang kumpul karyawan punya iri hati, yang ini iri sama ini, yang ini iri sama ini. Jadi himbauan, hati-hati sama ART yang berupa seperti itu. Ya, ini aku anggap amal ibadah aku lah ini. Dan sebenarnya nggak penting juga ya aku menanggapi hal yang seperti ini, cuma karena udah rame aja, jadi membuat otak aku pusing 7 keliling. Kerjaan aku juga banyak, kegiatan aku juga banyak, aku ngurusin yang lain-lain juga, karyawan juga banyak, masih banyak yang aku hidupin juga. Jadi buat mbaknya, tolong kalau mau keluar beserta bukti, jangan cuma nangis. Kenapa nangis? Aku pengen tahu kamu nangisnya kenapa. Sakit hati kenapa? Karena aku mau ngasih orang yang ART bekas aku, tapi yang berattitude yang baik, berwibawa, beretika, yang punya sopan santun dan punya ranahnya sendiri, nggak perlu ikut campur ranah bosnya gitu ya. Terima kasih, assalamualaikum. Dan aku bakal somasi nanti.